Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ira Cinta Lestari MSc. Saya adalah dosen di Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Riwayat pendidikan saya, tahun 2010 saya lulus dari pendidikan S1 di Pendidikan Dokter FK USU. Tahun 2017 saya lulus pendidikan S2 Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis FK UGM dengan peminatan khusus Histologi dan Biologi Sel. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan lanjut di Prodi S3 Dokter Ilmu Kedokteran FK USU melalui program beasiswa pendidikan pasca sarjana dalam negeri atau BPPDN tahun 2019. Kualifikasi pendidikan saya ini sejalan dengan bidang ilmu histologi pada mata kuliah hormon dan metabolisme yang saya ampu bersama tim teaching. Modul ini dilaksanakan pada semester 3, tahun kedua, dan merupakan modul ke-9 yang dijalankan selama 4 minggu. Modul ini mengajarkan tentang aspek biomedis dasar, biomedis klinis dan ilmu klinis serta ilmu kesehatan masyarakat dari sistem hormon metabolisme. Pengajarannya berfokus pada pemberian pemahaman kepada mahasiswa mengenai struktur, fungsi, mekanisme kerja, kelainan, serta manajemen kelainan pada sistem hormon dan metabolisme. Dalam hal keterampilan klinis, mahasiswa diajarkan pemeriksaan fisik, diagnostik, dan terapeutik terhadap sistem hormon dan metabolisme. Modul ini diajarkan oleh beberapa dosen. Kontributor bidang ilmu pada modul ini adalah bagian anatomi, histologi, fisiologi, biokimia, ilmu penyakit dalam, farmakologi, patologi anatomi, dan patologi klinik. Kegiatan perkuliahannya terintegrasi dengan kegiatan small group discussion berdasarkan problem-based learning. Asesmen modul ini terdiri dari evaluasi harian yang dilakukan secara formatif dengan form penilaian SGD 10%, evaluasi mingguan dengan penilaian tugas 20%, dan evaluasi akhir modul dengan metode MCQ berbasis CBT 70%. Berbagai metode pengajaran seperti kuliah pakar, praktikum, dan keterampilan klinis atau lab skill saya terapkan untuk mencapai sasaran pembelajaran mata kuliah. Adapun tujuan khusus dari pembelajaran dengan topik histologi sistem endokrin yang saya berikan adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang jenis kelenjar endokrin, yaitu sel kelenjar endokrin dalam organ, kelenjar endokrin berbentuk vesikel, kelenjar endokrin berbentuk organ tersendiri, dan bagian dalam organ yang lainnya. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan struktur mikroskopi fungsi, dinamika organ gonad, hipofisis, pineal, tiroid, paratiroid, adrenal, dan pankreas. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan struktur mikroskopi fungsi, dinamika sistem porta, hipofisis, hipotalamus, memahami dan menjelaskan korelasi histofisiologi organ endokrin dengan kondisi klinis dan histodinamik organ endokrin. Sebelum melakukan proses pembelajaran tatap muka, saya akan meminta mahasiswa untuk mempelajari bahan ajar yang telah dibagikan sebelumnya. Penyusunan dan pembaharuan bahan ajar berupa buku modul dan buku panduan praktikum juga saya lakukan setiap tahunnya. Sebagai penunjang keterampilan klinis, maka mahasiswa juga mengikuti kegiatan praktikum histologi sistem endokrin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan struktur histologi organ-organ endokrin serta fungsinya sesuai dengan analitik mikroskopik. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mahir menggunakan perangkat mikroskop dan mengamati preparat histologi organ dalam sistem hormon metabolisme seperti hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, dan pankreas. Penggunaan aplikasi atlas dan mikroskop virtual seperti Smart Histology dan Michigan Histology and Virtual Microscopy adalah salah satu bentuk pemutakhiran teknologi yang saya terapkan dalam proses pengajaran. Pada masa pandemi COVID-19 yang lalu, saya menggunakan metode daring untuk memfasilitasi proses pembelajaran jarak jauh. Menggunakan Google Meet, Zoom Meeting, dan Medical Education Sphere atau MES yang merupakan platform PJJ Fakultas Kedokteran UISU.
Saya juga menggunakan channel YouTube seperti yang sedang Anda simak ini untuk membagikan berbagai video pembelajaran terkait bidang ilmu yang saya kuasai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik semua. Nah, ini materi kuliah kita hari ini adalah tentang histologi dari sistem endokrin. Coba tenang dulu ya suaranya ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Jadi diharapkan kalian mampu untuk mengetahui jenis-jenis dari kelenjar endokrin, kemudian mikroskopinya, ya, kemudian korelasi antara histofisiologi organ endokrin tersebut dengan kondisi klinis dan histodinamika dari organ endokrin. Nah, besok akan dilanjutkan dengan kegiatan praktikum. Nantinya kegiatan praktikum ini kalian akan mengidentifikasi dan menjelaskan struktur histologi organ endokrin sesuai dengan analitik mikroskopi. Dan nanti kalian di bawah mikroskop. Oke, jadi apa itu kelenjar atau organ endokrin? Nah, kelenjar endokrin ini adalah sekumpulan dari sel-sel yang mensekresi molekul sinyal yang dikenal dengan hormon. Nah, kita akan bahas kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis namanya. Nah, kelenjar hipofisis ini terletak dia di basis kranii, jadi di dasar dari tulang tengkorak, tepatnya di sphenoid ya, tulang sphenoid. Di sana ada suatu cekungan gitu ya, ada suatu cekungan, suatu fossa namanya fossa sella turcica ya, yang menjadi tempat duduknya dari kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis ini terbagi menjadi bagian anterior dan bagian posterior. Dan bagian posteriornya ini ada hubungan langsung dengan kelenjar endokrin juga yang ada di atasnya, yaitu hipotalamus. Ya. Nah, kalau bagian depannya tidak ada, jadi dia terpisah antara yang anterior dan posterior. Nah, bagian anterior ini punya nama lain, namanya adenohipofisis. Ya, adeno artinya kelenjar, jadi memang strukturnya si pituitari anterior ini dia mengandung sel-sel kelenjar endokrin. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pars tuberalis, kemudian pars intermedia yang di tengah, dan pars distalis. Jadi yang paling luas ini pars distalis saja. Nah, yang posterior dia akan terbagi menjadi 2, yaitu ini gambarnya di bawah mikroskop dari kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Soalnya kalian lihat pada saat praktikum. Nah, yang berwarna gelap ini adalah bagian anterior atau namanya adenohipofisis. Sementara yang berwarna terang di sini ini adalah neurohipofisis. Tadi terbagi menjadi beberapa bagian ya. Nah, yang menyempit di atas ini adalah pars tuberalis adenohipofisis, pars distalis adenohipofisis, dan pars intermedia. Jadi ini yang membatasi antara adenohipofisis dan neurohipofisis.
luas areanya. Oke. Di pars distalisnya adenomyofisis itu ada 3 jenis sel. Secara garis besar ada 2, ya. 2 itu apa? Satu sel yang kromofilik, satu lagi sel yang kromofobik. Kalau kromofilik berarti dia menyukai zat warna atau dia bisa diwarnai dengan pewarnaan biasa, dia menyerap zat warna. Kalau kromofobik dia tidak menyerap zat warna. Nah, sel yang mensekresikan hormon pada adenomyofisis ini adalah sel-sel yang kromofilik, jadi yang memang tadi bisa kita warnai gitu ya. Nah, ada sel-sel yang cenderung menyerap zat warna yang eosin. Nah, ini nanti warnanya akan kemerahan dan istilahnya dia adalah sel yang asidofilik. Kebalikannya, sel-sel yang menyerap zat warna hematoksilin ini warnanya nanti akan keunguan atau kebiruan, sehingga dia dinamakan dia sel-sel yang basofilik. Nah, seperti kita lihat ya di gambar A dan B di sini nampak ada sel-sel yang warnanya agak lebih kemerahan dan ada sel yang warnanya agak lebih keunguan di sini. Dan ada juga sel-sel yang dia seperti ini. Sel gonadotropik tadi ini golongan basofilik. Hormonnya ada FSH yaitu follicle stimulating hormone, ada LH luteinizing hormone, ya, yang mana kedua sel ini nanti merupakan gonadotropin atau mempengaruhi sel-sel gonad, yaitu ovarium dan testis. Ya, ada yang tahu nggak fungsinya apa? FSH terhadap ovarium apa efeknya? Pematangan folikel, ya, pematangan folikel di ovarium. Kalau LH fungsinya? Oke ya. Nah, sebelum kita mulai praktikum, seperti biasa kita adakan pretest terlebih dahulu. Silakan adik-adik siapkan satu lembar kertas. Bukan bagian-bagian dari kelenjar adrenal. Bagian-bagian dari kelenjar adrenal. Yang ketiga, pankreas. Nah, ini udah lebih mudah, kalian di modul lalu udah dapat kan? Nah, jadi fokusnya apa sekarang untuk yang pankreas? Ya, amatilah, ya harus dapat ya, harus dapat gimana endokrin dari pankreas? Langerhans. Iya, pulau Langerhans. Ya, jadi kalau kemarin yang belum dapat pulau Langerhans, kalau cari sampai dapat preparat yang ada pulau Langerhansnya, terus kalian perbesar, kalian lihat bandingkan antara sel di pulau Langerhans dengan sel di ini apa namanya? Asinar. Iya, sel-sel asinar ya. Jadi kalau di luar ini sekresi enzim, di sini sekresi hormon. Oke. Nah, ciri-cirinya nanti selnya dia berwarna lebih terang, kemudian lebih kecil dan lebih rapat ya. Jadi membentuk pulau. Ada berapa sel di dalam pulau Langerhans? Ada 4 ya. Ya, dikuasai kali ini ya, karena udah masuk ke modul hormon. Jadi kalau sel alfa atau sel A, dia berada di bagian perifer, jadi di pinggir. Ya, di pinggiran dari pulau Langerhans tadi. Ya, digambarkan dia warna merah. Dia banyak pinggir ya. Nah, hormon yang dihasilkan adalah glukagon. Nah, dia tahu juga fungsinya apa glukagon. Oke. Kemudian sel beta atau sel B di sini digambarkan berwarna ungu. Nah, ini yang paling banyak dari sel pada pulau Langerhans ya, sekitar 70% itu sel beta menghasilkan hormon insulin. Sebar dia di seluruh pulau. Kemudian sel alfa, sel beta atau sel D sekresi hormon somatostatin. Oren ya.
GP ini dia memang sedikit jumlahnya dan tersebar ya. Dan terutama dia terdapatnya pada bagian kaput atau bagian kepala dari pankreas. Jadi yang lebih mendekati ke arah duodenum ya. Oke, nanti ini silakan dipelajari apa fungsinya ya. Ini udah ada di keterangannya, nanti silakan. Ini kita tidak lihat preparat. Oke, berikutnya kelenjar tiroid ya. Nah, secara anatomi letaknya di mana kelenjar tiroid? Di regio vertikal ya, anterior atau posterior? Anterior. Di depan ya, anterior. Jadi itu berada di depannya dari di trakea nih ya. Nampak nih ya. Nah, kalau kita lihat dari samping ini saluran nafas kita, trakea, dia di sini nempel ke arah depan ya. Nah, bentuknya dia kayak melebar di bagian pinggirnya, jadi kayak ada sayapnya gitu ya, yang di tengahnya dia menyempit. Ya. Nah, jadi nanti pada preparat itu juga ada yang dia bersatu dengan preparat trakea. Jadi ketika kita lihat trakea di bagian pinggir-pinggirnya itu ada yang kelihatan itu terpotong ini berarti ya, kelenjar tiroid. Oke. Nah, strukturnya bagaimana kelenjar tiroid ini? Kelenjar tiroid ini merupakan kelenjar endokrin yang membentuk folikel. Jadi endokrin itu ada yang kayak pulau tadi kan, ada yang tersebar di organ, nah ada juga yang membentuk folikel. Nah inilah dia kelenjar tiroid. Nah folikel itu apa sih? Folikel itu adalah suatu struktur yang berisi di sini ada tiroglobulin dikelilingi oleh sel-sel penghasil hormonnya yang mengelilingi folikel tersebut, namanya sel folikel. Jadi sel-sel ini tunggal atau simple ya. Jadi simple epitelium. Bentuknya bisa gepeng, bisa kuboid, bisa kolunar rendah, tergantung dari aktivitasnya. Semakin banyak hormon yang dihasilkan, maka dia makin besar bentuk selnya. Ya, tapi dia simple, hanya satu lapis nih, coba lihat ya, nggak berlapis dia ya. Nah ini hanya satu. Jadi hanya satu lapis di masing-masing folikel. Oke, ukuran dari folikel ini bisa beragam-ragam ya. Ada yang kecil, ada yang besar, begini ya, bervariasi dia. Lalu ada apa lagi? Ada namanya sel parafolikular. Nah, sel parafolikular nama lainnya adalah sel C. Sel C ini terletak di antara folikel. Misalnya ini ya, ini ada folikel. Nah di sini dia. Nih, ya. Ciri-cirinya sel ini berukuran lebih besar, lebih pucat. Ya, apakah dia mensekresi hormon? Iya. Hormon yang disekresikannya adalah kalsitonin. Sementara tadi yang sel folikular yang di sini tadi, inilah yang mensekresi hormon tiroid, yaitu hormon T3 dan T4. Ini fungsi dari hormon kalsitonin ya. Jadi dia terlibat dalam metabolisme dari kalsium ya. Jadi mempertahankan kadar kalsium di dalam darah bersamaan dengan hormon apa pasangan kalsitonin? Paratiroid. Ya, jadi ada yang menaikkan kadar kalsium, ada yang menurunkan. Baca lagi ya, mana yang menaikkan dan mana yang menurunkan dan bagaimana mekanismenya juga harus dipelajari. Oke. Jadi bagaimana hormon T3 dan T4 dihasilkan nanti kita bahas di kuliah ya. Berikutnya hormon paratiroid. Nah, sekalian kita lihat gambarnya. Kalau paratiroid ini secara anatomi dia letaknya di belakang dari kelenjar tiroid. Jadi ini tiroid ya. Di belakang itu ada kelenjar yang kecil bentuknya ya, menempel ini pada kelenjar tiroid. Ya. Nah, ini gambarannya di bawah mikroskop. Kelenjar paratiroid
paratiroid, nanti bisa kalian jumpai dia bersamaan dengan preparat tiroid, jadi bersebelahan karena dia dipotong. Ini berarti ya bersamaan dengan tiroid. Oke. Nah, ada 2 sel di kelenjar paratiroid ini. Yang pertama kelenjar prinsipal atau kok kelenjar ini salah. Sel ya, sel prinsipal atau sel chief, jadi sel utama ya. Nah, sel prinsipal ini mensekresi hormon ini ya, PTH, paratiroid hormon. Yang mana itu selnya? Yang ini ya, yang berwarna lebih basofilik dan berukuran lebih kecil justru ya. Nah, dia lebih, mungkin karena perbesarannya lemah ini jadi nggak nampak ya ukuran selnya ya. Nah, ini ya lebih kecil-kecil, warnanya lebih basofilik. Nah, itulah sel prinsipal dan jumlahnya ya jauh lebih banyak ya. Nah, yang minoritasnya adalah ini, nanti ada di sela-sela dari kelenjar paratiroid ini ada sel oksipil ya. Sel oksipil ini adalah sel yang gambarannya itu dia lebih besar, kemudian lebih asidofilik atau lebih kemerahan, namun sampai saat ini dia masih non fungsional, jadi fungsinya belum diketahui ya. Jadi tidak diketahui ini apakah memang sekresi hormon atau dia hanya sel-sel penyokong aja ya. Nah, ini fungsi dari hormon PTH. Oke. Nah, untuk kelenjar yang terakhir ya, kelenjar pineal, ini kita nggak ada preparatnya ya. Jadi kita lihat dari gambar ini aja bahwa kelenjar pineal ini dia berada di regio kepala juga ya, jadi di otak, dikenal juga sebagai badan pineal atau epifisi cerebri. Ya, hormon apa yang dihasilkan? Yaitu hormon melatonin. Ya. Nah, dia mengatur dari ritme diurnal, ya, mengatur ritme diurnal yang terkait dengan proses fisiologi dalam tubuh kita. Nah, ini ya gambarannya. Jadi isinya apa? Isinya ya juga jaringan-jaringan saraf ya, jadi ada jaringan ikat, jaringan saraf, kemudian yang menjadi ciri khasnya dia ada corpus arenaceum ya, ada deposit mineral pada struktur histologisnya yang sebenarnya tidak diketahui sih fungsinya apa ya, masih non fungsional juga dia, apa manfaatnya gitu. Nah, ini perbesaran kuatnya, jadi dia nampak ada tadi sel-sel atau jaringan-jaringan neural, ada pinealosit, ada astrosit. Nah, ini glia ya, pinealosit, astrosit, kemudian ada ini corpus arenaceum. Oke, udah selesai ya. Tadi saya mau tunjukkan dulu yang belum saya inikan. Ini tadi pankreas ya. Nah, jadi ini ya, ini pulau Langerhans ya, sel lebih kecil, warna lebih pucat. Ini yang asinan. Jadi kalau bisa kalian ambilnya gambar perbesaran kuat aja nanti yang pankreas, karena kita mau fokus ke pulau Langerhans ya. Nah, ini paratiroid nih. Yang di luar ini adalah sel apa? Ini paratiroid, sel apa? Sel utama tadi ya, sel prinsipal atau sel chief. Sementara yang ini ya, sel oksipil. Ya, ini juga sama. Ini sel-sel chiefnya. Ini kalau warnanya lebih keunguan sel chief. Nah, ini pembesaran lemah. Nah, jadi memang dominannya adalah sel chief. Ya. Terus tiroid tadi belum ya. Nah, ini gambaran dari kelenjar tiroid. Ya, dia berupa folikel. Ini ada apa? Ini bukan folikel ya. Nah, kalau folikel itu nggak nampak kosong begini, dia ada isinya. Isinya apa tadi?
pembuluh darah. Oke, nah kalau mau ngamati selnya, buatlah pembesaran yang agak kuat. Jadi nampak di pinggiran dari folikel itu tadi ada sel apa? Sel folikular. Ya. Ini yang sel apa? Parafolikular. Ya, sel folikular sekresi T3 T4, yang parafolikular sekresi kalsium. Oke, jadi itu ya adik-adik pengantarnya. Jadi tadi ada berapa preparat? Adrenal, pankreas, tiroid, paratiroid, myobisis. Jadi ada 5. Ada 5 itu harus kalian lihat ya. Oke, coba kalian buka buku praktikum kalian yang ada laporan hasilnya, yang ada kotak-kotak. Halaman 52 ya. Nah, di situ kan ada 5 kotak ya, berarti 5 organ. Nah, ini kalian lihat preparatnya yang kelima. Ini nanti akan merangsang target organnya ada di adiposa, lalu ada di jaringan ikat, di tulang, di otot, untuk pertumbuhan. Kita akan merasa ngantuk. Nah, isinya adalah triptofan. Ini asam amino, derivat dari triptofan. Nah, izin dong. Ada pertanyaan? Ya. Untuk tugas pakar kita kuliah pada hari ini apa ya, Dong? Nah, tugasnya membuat resume lah. Kalian buat aja ya. Tadi kelenjarnya cukup yang saya jelaskan aja tadi. Jadi kelenjar hipofisis, kemudian tiroid, paratiroid, pankreas, sama adrenal. Lagi pineal tadi ya. Nah, itu kalian buat aja ringkasan struktur histologinya secara singkat. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.